Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Semoga anak-anak semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini adalah hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021. Kita akan belajar dan lebih mengenal lagi tentang Sirah Nabawiyah. Sebelum Ustazah mulai, Ustazah akan mengulang kembali slogan sirah yang sudah kita hafal ya. 1 kata untuk Rasulullah, Ittiba. 2 kata untuk Rasulullah, Uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah. Pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Alhamdulillah. Insya Allah semuanya masih mengingat slogan sirah ya. Nah, anak-anak, Ustazah akan memutar video. Silahkan semuanya duduk yang rapi, persiapkan alat tulisnya, dan fokus mendengarkan video sirah ini ya. Sebelum kita memulai, yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar materi sirah bab 5, yaitu tentang peristiwa di tahun ke-5 Hijriah, tahun 18 Nubuwah, usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 57 tahun. Hubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tahun ke-4 Hijriah, 17 Nubuwah, saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 56 tahun. Yang akan dilanjutkan pada tahun ke-5 Hijriah, 18 Nubuwah, usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 57 tahun. Perang Ahzab menunjukkan persatuan musuh Allah dalam memerangi kaum muslimin. Perang Bani Nadir di tahun ke-4 dan Perang Bani Quraizoh di tahun ke-5 menunjukkan sifat-sifat Yahudi yang sama, melanggar piagam Madinah yang telah disepakati. Peta konsep kelas 1, bab 5. Peristiwa pada tahun ke-5 Hijriah, 18 Nubuwah, usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 57 tahun. Yang pertama ada Perang Khandaq, yaitu Perang Khandaq adalah salah satu perang besar yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini terjadi di tahun ke-5 Hijriah di usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 57 tahun. Perang Khandaq memiliki nama lain perang, yaitu Perang Ahzab. Khandaq artinya parit, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat parit yang besar untuk menghalangi musuh masuk ke Madinah. Sedangkan Ahzab artinya sekutu, di mana musuh yang menyerang kota Madinah adalah suku-suku yang bersekutu atau bergabung. Mereka adalah suku Quraisy, suku Ghatafan, dan suku Yahudi. Berikut adalah jalannya perang. Bisa dilihat anak-anak. Selanjutnya adalah persiapan pasukan. Pada perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan 3.000 pasukan, sedangkan pasukan Ahzab sebanyak 10.000 pasukan. Tidak terjadi perang, tetapi Allah memenangkan kaum muslimin dengan mengirimkan udara dingin dan badai, sehingga menghancurkan tenda-tenda mereka. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pengusiran Bani Nadir dari kota Madinah?
Nah, Bani Nadir itu ingin menuntut balas dendam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin atas terusirnya mereka dari Madinah. Maka mereka mengajak suku-suku lainnya untuk menyerang kaum muslimin di kota Madinah. Sahabat Salman Al-Farisi mengusulkan agar kaum muslimin membuat benteng pertahanan dengan membuat parit di arah jalan masuk kota Madinah. Anak-anakku tersayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai ide itu, dan mereka segera melaksanakan rencananya. Kaum muslimin bekerja dengan giat dan penuh semangat, sekalipun mereka didera rasa lapar. Abu Talhah berkata, kami mengadukan rasa lapar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kami mengganjal perut kami dengan batu. Beliau juga mengganjal perut dengan 2 batu. Ya, penggalian parit ini dilakukan dalam suasana musim paceklik. Ya, ukuran parit panjangnya adalah 5,5 meter, sedangkan lebarnya adalah 4,62 meter. Nah, bisa dilihat terdapat gambar pada slide ini. Kaum muslimin sedang membuat parit untuk benteng pertahanan yang akan menghalangi musuh masuk ke Madinah. Anak-anakku, bisakah kalian membayangkan kelaparan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sehingga mereka harus mengganjal perut-perut mereka dengan batu? Nah, ada beberapa mukjizat yang merupakan pertolongan Allah selama penggalian parit yang berkaitan dengan rasa lapar yang mendera kaum muslimin. Jabir bin Abdullah memasak 1 ekor kambing hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat, yang ternyata cukup untuk 1000 orang. Makanan yang tak seberapa banyak itu cukup hingga semua kenyang. Bahkan masih ada sisa dagingnya. Barakallah. Anakku, ada pula contoh yang lain. Saudari Nu'man bin Bashir datang ke penggalian parit sambil membawa kurma segenggam tangan untuk diberikan kepada ayah dan pamannya. Ketika itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekatnya dan meminta kurma tersebut. Lalu beliau meletakkannya di atas selembar kain. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil semua orang, dan mereka pun memakannya. Ternyata jumlah kurma yang hanya segenggam itu masih tersisa. Bahkan jumlahnya lebih banyak, sehingga sebagian ada yang tercecer keluar dari hamparan kain. Nah, ada lagi peristiwa yang lebih besar, yaitu adanya batu besar yang terdapat di dalam parit yang tidak dapat dihancurkan oleh para sahabat. Kemudian mereka melaporkan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau datang, mengambil pacul dan bersabda, Bismillah. Beliau menghantam batu besar itu dengan sekali hantaman. Batu hancur dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat cahaya dan tampak istana-istana negeri Syam yang berwarna merah. Lalu beliau menghantam untuk kedua kalinya. Batu pun hancur dan beliau melihat cahaya serta tampak istana Madain yang berwarna putih Persia di Persia. Kemudian beliau menghantam untuk ketiga kalinya
dan hancurlah batu yang masih tersisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat pintu-pintu gerbang San'a di Yaman. Masya Allah. Ketika pasukan musyrik datang, tiba-tiba mereka menemukan parit menghadang di depan Madinah. Upaya orang musyrik untuk menyeberangi parit selalu gagal. Peperangan ini berlangsung dengan melepaskan anak panah dari seberang. Meski demikian, ada beberapa orang dari kedua belah pihak yang menjadi korban, yaitu 6 orang dari kaum muslimin dan 10 orang dari kaum musyrik. Allah mengirimkan badai setelah 25 hari suku Quraisy menunggu di depan parit. Allah mengirimkan Nu'am bin Mas'ud memecah belah pasukan Ahzab. Sa'ad bin Mu'az terkena anak panah hingga memutuskan urat lengannya. Sa'ad memanjatkan doa agar Allah tidak mematikannya hingga ia merasa senang setelah memerangi Bani Quraisyah. Pemimpin Bani Nadir, yaitu Huyai bin Akhtab, datang ke perkampungan Bani Quraisyah. Dia menemui Ka'ab bin Asad. Pemimpin Bani Quraisyah mengajaknya bergabung dalam sekutu untuk menyerang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Ka'ab bin Asad menyetujui ajakan tersebut. Dengan demikian, ia telah melanggar perjanjiannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengamankan Madinah dari serangan musuh. Pada perang ini, kaum muslimin tidak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Allah. Ya Allah, tutupilah kelemahan kami dan amankanlah kegelisahan kami dari musuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Ya Allah, yang menurunkan kitab dan yang cepat hisabnya, kalahkanlah pasukan musuh. Ya Allah, kalahkanlah mereka dan goncangkanlah mereka. Allah mendengar doa Rasulnya dan kaum muslimin, lalu mengabulkannya. Allah mengirimkan tentaranya berupa udara dingin dan angin topan. Perkemahan musuh pun akhirnya hancur porak-poranda. Para malaikat dikirim untuk memberi rasa takut di dalam hati mereka. Esok harinya, pasukan Ahzab sudah tidak ada lagi. Mereka sudah meninggalkan markas mereka di depan parit tanpa membawa keuntungan apa-apa. Selanjutnya yaitu adalah perang Bani Quraisyah. Peperangan ini terjadi pada bulan Zulqa'dah 5 Hijriah yang berlangsung selama 25 hari. Saat itu usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 57 tahun. Perang ini melibatkan kaum muslimin dengan Yahudi Bani Quraisyah di dalam kota Madinah. Setelah pengepungan dilakukan oleh kaum muslimin selama 25 hari pada benteng Bani Quraisyah, Allah kemudian mendatangkan rasa takut pada diri mereka dan akhirnya mereka pun menyerah. Yahudi Bani Quraisyah mengkhianati perjanjian piagam Madinah dengan membantu pasukan Ahzab menyerang kaum muslimin dari belakang. Padahal mereka telah bersepakat untuk bersama-sama menjaga keamanan kota Madinah.
Anak-anakku yang soleh dan soleha, Yahudi memang senantiasa tidak dapat dipercaya dari dulu hingga sekarang. Maka ingatlah, jika dipercaya oleh orang lain, jagalah kepercayaan itu agar tidak seperti orang-orang Yahudi. Anak-anakku yang tersayang, perang Bani Quraisyah adalah perang urat saraf. Allah menyusupkan ketakutan ke dalam hati orang-orang Yahudi. Mental mereka langsung merosot dan melihat semangat kaum muslimin, mereka akhirnya menyerah. Setelah itu, orang-orang Yahudi tunduk kepada keputusan Nabi Muhammad SAW. Ibrah. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, maka hendaknya dilakukan dengan musyawarah sebagaimana Rasulullah SAW ketika meminta pendapat sahabat dalam menghadapi perang Ahzab. Sikap Rasulullah SAW sebagai pemimpin yang ikut bekerja sama membangun parit adalah contoh bagi kita semua bila diberi amanah memimpin. Kita tidak berdiam diri di saat teman-teman sedang bekerja. Selalu yakin akan bantuan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan tugas-tugas dakwah. Hikmah yang pertama adalah penggalian parit yang merupakan ide dari sahabat yang bernama Salman Al-Farisi sangat berhasil menghambat pasukan Ahzab masuk ke Madinah. Rasulullah SAW ikut bekerja sama menggali parit, menunjukkan sikap kepemimpinan yang luhur dan dari pribadi Rasulullah SAW. Yang ketiga, berbagai mukjizat diturunkan oleh Allah dalam perang Khandaq sebagai cara Allah melindungi Rasulullah SAW dan umatnya dari usaha para pembangkangan Islam yang terdiri atas orang munafik dan musyrik. Dan yang keempat, pengkhianatan tidak dibenarkan dalam Islam seperti yang dilakukan oleh Yahudi Bani Quraisyah terhadap piagam perjanjian Madinah. Alhamdulillah, semoga kita bisa meneladani sikap Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan kita bisa mengambil hikmah serta ibrah dari perjalanan hijrah Rasulullah SAW di tahun kelima. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.